Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina insyaallah min adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu Allah Ta'ala ilal alamina basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan dimanapun berada, alhamdulillah syukurillah, pada hari ini kita masih berada dalam suasana bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyempurnakan pahala Ramadan ini dengan memberikan kesempatan kepada kita, baik itu kesehatan, kesempatan, hidayah, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani bulan suci Ramadan ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang Basnas Kota Bontang. Insyaallah dalam judul mengapa harus berzakat ke Basnas Kota Bontang. Dalam hal ini lembaga resmi di Kota Bontang. Masyarul muslimin dan jemaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basnas Kota Bontang adalah lembaga atau dalam ini badan yang dibentuk oleh pemerintah di bawah Kementerian Agama dan diangkat oleh pemerintah Kota Bontang dengan SK, surat keputusan wali Kota Bontang, atau begitu juga kalau misalnya di kabupaten oleh bupati, tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat pusat oleh presiden diangkat. Dia bergerak di dalam persoalan baik itu perencanaan perzakatan, kemudian pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan. Lembaga zakat ini yang dibentuk oleh pemerintah, khususnya Basnas, adalah lembaga resmi yang pengelolaannya itu secara independen di bawah Undang-Undang Nomor 23 2011. Di dalam undang-undang ini telah dijelaskan tentang mekanisme pengangkatan daripada Basnas sampai kepada mekanisme kerja, pelaporan, dan pertanggungjawaban pun telah diatur di dalamnya. Kemudian Basnas ini adalah untuk berskala daerah. Seperti kita di Bontang ini adalah skala kota, ya ini Basnas Kota Bontang, di mana seharusnya Basnas Kota Bontang bisa menghimpun dan bisa mendeteksi semua bentuk perzakatan di Kota Bontang. Lembaga-lembaga daerah, seperti lembaga yang berskala daerah, skala provinsi, bahkan skala nasional. Apa-apa pun yang dipungut dari Kota Bontang itu harus dilaporkan Kementerian Agama dan harus juga diketahui oleh Basnas Kota Bontang. Sehingga antara potensi dan realistis pengumpulan, begitu juga dengan pendistribusian, dan begitu juga dengan efek daripada pendistribusian ini bisa dilaporkan atau bisa terlihat secara umum. Yang dalam hal ini Kementerian Agama sebagai yang punya wewenang untuk mengawasi perzakatan di Kota Bontang harus senantiasa bersinergi dengan Basnas yang merupakan Basnas daerah, Basnas Kota Bontang, untuk
mengadakan koordinasi dengan lembaga-lembaga zakat, baik itu nasional, provinsi ataupun daerah yang bergerak di Kota Bontang ini. Basnas Kota Bontang sebagai lembaga daerah adalah mulai perencanaan pengumpulan, baik itu di tingkat pemerintahan sampai kepada masyarakat umum, begitu juga dengan pengumpulan sampai kepada pendistribusian dan pelaporan. Itu yang menjadi target utama adalah masyarakat Bontang, bukan masyarakat luar. Karena dia adalah dibentuk oleh ataukah diangkat oleh pemerintah daerah. Karena dia diangkat oleh pemerintah daerah, bukan berarti dia senantiasa didikte oleh pemerintah, tetapi harus senantiasa bersinergi dengan pemerintah yang tentunya tidak boleh melanggar syariah Islam. Oleh karena itu, para masyarakat yang kami cintai, yang kami hormati, maka wajar ketika Basnas itu senantiasa berjalan dengan pemerintah. Tidak boleh berseberangan ketika itu masih dihalalkan oleh syariat. Kita tidak usah bernegatif thinking. Yang jelas, lembaga zakat yang ada di Bontang dalam hal ini Basnas adalah lembaga yang independen, insya Allah. Pemerintah kita begitu luar biasa memayungi lembaga ini, khususnya di bahagian pengumpulan, dengan menerbitkan berbagai aturan. Dari Dewan telah diterbitkan Perda Zakat, dan dari pemerintah Kota Bontang yang dalam hal ini Wali Kota Bontang telah menerbitkan, atau pemerintah daerah telah menerbitkan yang namanya Perwali, sehingga untuk ASN khususnya itu telah hampir maksimal untuk perzakatannya ke Basnas Kota Bontang. Kenapa kita harus berzakat ke Basnas? Karena Basnas ini adalah lembaga yang resmi, punya aturan dan jelas aturannya, punya perencanaan, punya pelaporan, sehingga bisa terukur. Oleh karena itu saya harapkan kepada semua yang ikut bersama dengan Basnas, baik UPZ lembaga seperti Yaumil, begitu juga masjid-masjid atau lembaga organisasi-organisasi yang membuka UPZ di sana, bentuk pelaporannya harus sesuai dengan pelaporan yang ada di Basnas. Dan ini yang kita ambil daripada orang-orang kaya yang ada di Bontang dalam hal ini, yang sudah cukup hartanya untuk seperzakatan, kemudian kami akan tebar untuk masyarakat Bontang 100%. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat pada hari ini dan hari-hari sebelumnya bahwasanya Basnas bersama dengan pemerintah senantiasa bersinergi untuk menangani dampak daripada COVID-19 ini. Kita telah beberapa hari ini, atau Basnas Kota Bontang bersama dengan lembaga zakat yang lain yang telah ikut terkoordinasi dengan Basnas Kota Bontang, telah melakukan upaya-upaya bagaimana membantu masyarakat dengan mengambil andil atau bagian daripada pembantuan kepada masyarakat miskin yang terkena dampak dengan adanya corona ini. Sampai pada hari ini, Basnas Kota Bontang saya laporkan bahwasanya sudah hampir 2.000, bahkan besok hari ini dengan kemarin itu untuk guru-guru mengaji, walaupun tidak seberapa, tetapi mereka telah mendapatkan paket Ramadan yang terkena dampak dengan corona ini. Kita tahu bersama bahwa dampak corona ini merambah ke seluruh aspek sosial, aspek ekonomi, aspek keagamaan dan lain-lain sebagainya. Makanya kami dari Basnas yang bergerak dalam persoalan ekonomi khususnya, yang bergerak yang mengumpulkan uang atau zakat, membantu pemerintah untuk sama-sama membantu mereka yang miskin.
Yang dibantu sampai pada hari ini ataukah perencanaan sampai besok hari Rabu, jumlah yang mendapatkan manfaat dari kota Basnas, dari Basnas Kota Bontang, yaitu tidak kurang daripada 2.300 orang. Itu artinya bahwasanya begitu manfaat, walaupun sedikit, tetapi banyaklah yang dibantu. Paling tidak orang-orang miskin ini bisa mengepul dapurnya dalam sebulan. Ada beras yang kita berikan kepada mereka, ada lauknya sedikit, walaupun tidak seberapa. Yang jelas sudah ada manfaat zakat di Kota Bontang ini. Dan kami harapkan kepada lembaga-lembaga zakat yang lain, las-las yang bergerak di Kota Bontang ini, supaya ikut bergabung dengan kami dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Kota Bontang ini. Kita tahu bahwasanya Basnas itu adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Otomatis pertanggungjawaban pelaporan itu pun akan senantiasa dilayangkan ataukah dilaporkan kepada pemerintah, kepada mustahik, dan juga tahunan kepada Kementerian Agama. Oleh karena itu, bagi para muzakki atau orang yang sudah sampai sepersakatan dalam hal ini pendapatan yang di atas 6 juta ataukah 7 juta, maka sudah seyogianya lah secepatnya memasukkan zakatnya di Basnas Kota Bontang. Karena sekarang banyak orang, saya baru pulang dari salah satu rumah yang mereka tidak menggunakan lagi lampu karena tidak ada uang untuk membayar kalau menggandeng sama tetangga. Satu kamar, kemudian itu pun kos-kosannya sudah tertunggak, tidak bisa lagi bayar. Yang dulunya ada penghasilannya jualan-jualan kaki lima, tetapi setelah adanya corona, tempat-tempat wisata ditutup, mereka harus berdiam di rumah, sementara mereka tidak ada penghasilan lain cuma itu. Jadi itulah sehingga Basnas sangat dibutuhkan ada di antara mereka. Walaupun tidak seberapa bagi orang kaya, tapi sangat berharga bagi orang yang miskin. Mungkin yang kita yang namanya beras 10 kilo sedikit, tetapi bagi mereka banyak rasanya, karena mereka betul-betul menikmati apa yang diberikan kepadanya. Bagi muzaki, maka silahkan, tidak usah ragu-ragu berzakat kepada Basnas. Bagi pengusaha-pengusaha, begitu juga CSR, kami harapkan alokasikan sebahagian dananya disalurkan oleh Basnas Kota Bontang, apalagi termasuk juga badan-badan ataukah syirkah-syirkah atau perusahaan-perusahaan, baik itu anak perusahaan pupuk, anak perusahaan PT Badak, begitu juga dengan yang lainnya. Seyogianya lah menyetor zakatnya ke Basnas, ataukah dengan cara membuat UPZ di lembaga masing-masing terkorelasi dengan Basnas atau berinduk kepada Basnas, sehingga pemanfaatan dana zakat ini bisa maksimal untuk masyarakat yang ada di sekeliling kita. Maka tidak ada alasan lain untuk tidak berzakat ke Basnas Kota Bontang. Ketika Bapak Ibu para muzaki hendak berzakat terikat dalam hal ini, selain berzakat juga ada request, maka Basnas pun akan senantiasa menyalurkan kepada yang direquestkan itu atau yang dipesan. Siapa yang kemungkinan berhak, maka kami analisis, kalau dia berhak pasti kami berikan. Bagi para mustahikin, orang yang menerima manfaat daripada zakat ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasihlah kepada mereka yang senantiasa taat kepada Allah dan mengeluarkan zakatnya. Bukan berarti bahwasanya kita menuntut mereka yang berzakat ini atau yang berzakat ini adalah merupakan hamba Allah yang taat. Semakin mereka taat, semakin kita taat kepada Allah, maka semakin banyak kesejahteraan di wilayah itu. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andaikan kita semua taat berzakat di negeri ini, di Kota Bontang ini,
maka lafatahna alaihim barakatim minas sama, maka kami akan buka berkah dari langit. Allah akan teruskan rezeki yang berkah, kehidupan yang nyaman, hawa yang senantiasa sejuk, keadaan yang senantiasa kondusif. Corona tidak akan lama di kota Bontang dan dia akan cepat keluar. Kenapa? Karena Bontang adalah negeri ataukah wilayah yang penuh dengan berkah. Ketika keberkahan itu telah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tiadalah dinikmati penduduknya atau wilayah itu atau siapa yang tinggal di situ kecuali hanya kenyamanan, ketentraman dan kesejahteraan. Insya Allah yakin akan hal itu karena Allah telah firmankan, maka taatlah, sadarlah, bersakatlah sebelum terlambat. Sebab ingat, tidak menutup kemungkinan kita akan mati besok, kita akan mati sebentar, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Yang jelasnya kematian itu pasti datang menjemput. Dan jangan sampai kita belum bersih sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan diri kita bersih, kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita pasti akan disucikan, dibersihkan sebelum menghadap kepada Allah dengan neraka yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha, dan mari kita maksimalkan zakat ini, utamanya ke lembaga zakat yang resmi di Kota Bontang seperti Basnas Kota Bontang. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ya Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rabbana, taqabbal du'aana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma Rabbana, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbana, anzil alaina barakatan minas sama. Allahumma inna nas'aluka rizkan wasi'an wa halalan tayyiban mubarakan fihi ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin, in kana rizqana fis sama fa anzilhu ya Allah. In kana rizqana fil ardi fa akhrijhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. In kana ba'idan fa qarribhu. In kana ghairu tahiran fatahhirhu. Allahumma Rabbana, atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wa suyufal mukhtalifa wal munkar was sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Bontang ya Allah, aminatan mutmainnah wa sairil buldanil muslimin innaka ala ma tasha'u qadir wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arhamna ya Allah bitarkil ma'asi. Allahumma Rabbana, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Rabbana. Allahumma atmim a'malina fi hadha syahril mubarak syahru Ramadan. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.